Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan membahas soal penilaian tengah semester 1 Bahasa Indonesia kelas 9. Saya ambil PTS, soal PTS susulan dan untuk pilihan ganda. Kita mulai dengan soal pertama. Di sini ada bacaan dengan pertanyaan jenis kata kerja atau verba pada kutipan teks di atas adalah. Dengan jawaban ini, dengan pertanyaan ini, kita sudah mengarah pada bahwa yang akan kita tuju adalah kata kerja. Nah, kita akan memulai dari jawabannya. Pengerat jebakan sederhana membasmi. Sebenarnya tanpa bacaan pun Anda sudah bisa menebak kira-kira bagian mana yang merupakan kata kerja. Tetapi kita akan mencoba lihat bacaannya. Misalnya di sini tikus merupakan hewan pengerat yang sangat mengganggu. Di sini juga ada kata kerja. Oleh karena itu harus ada cara untuk membasmi. Salah satu cara tersebut adalah dengan membuat jebakan tikus sederhana. Sebenarnya saat ini sudah banyak pilihan untuk membasmi tikus seperti menggunakan racun atau memakai alat elektronik. Namun tidak ada salahnya mencoba membuat jebakan tikus yang ramah lingkungan. Jenis kata kerja verba pada kutipan di atas adalah, kita sudah akan melihat membasmi. Di sini ada kata membasmi. Oke, kita lihat kuncinya ada pada membasmi. Kemudian dilanjutkan dengan soal berikutnya. Di sini pun kita akan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat pertanyaan. Penulisan kata depan yang tidak tepat pada teks di atas. Kata depan. Kata depan di sini berbeda dengan imbuhan. Kata depan di dan imbuhan di. Di sini kebetulan ada di dan ke. Disebut, dipengaruhi, kedua, keseluruh. Nah, di sini ada pertanyaan penulisan kata depan yang tidak tepat. Kata depan di sini apakah disebut sebagai kata depan? Tentu bukan. Dipengaruhi apakah sebagai kata depan? Bukan. Nah, yang kemungkinan adalah kata depan adalah keseluruh atau kedua. Kedua pun ini bukan kata depan, sehingga tanpa membaca teks pun sebenarnya kita bisa menjawab, yaitu dengan jawaban yang keseluruh. Kita lihat soalnya. Pada kedua tanaman pacar air yang telah diberi Anda tanda A dan B, hasilnya sama, yaitu jaringan silem. Akan tampak pada kedua tanaman. Di sini ada kata kedua. Kemudian kita lanjut. Proses penyerapan tersebut disebut proses osmosis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu daya tekan akar, daya kapilaritas, daya hisap daun. Proses pengangkutan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan ekstravasikuler dan pengangkutan intravasikuler. Kita akan ke soal berikutnya. Di sini pun masih ada bacaan dengan pertanyaan penulisan kata depan di yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Jadi sejak tadi ini dibedakan antara kata depan di dan awalan di. Kita tahu kalau kata depan di itu mestinya dipisahkan, sedangkan awalan di dirangkaikan. Di sini
Kalau tidak tepat berarti lawan dari apa yang tadi saya sampaikan. Misalnya di sini ada kalimatnya, setelah melakukan percobaan diperoleh. Di sini ada kata depan diperoleh, berarti dirangkaikan. Diperoleh hasil bahwa larutan akan mengembang bila dipanaskan. Ada kata dipanaskan, dirangkaikan. Hal ini tidak membuat larutan cukup ruang di dalam botol. Ada kata di. Apakah di dalam itu termasuk imbuhan? Tentu bukan, sehingga penulisannya mestinya dipisahkan, sehingga kita bisa menemukan bahwa penulisan kata depan di yang tidak tepat terdapat dalam kalimat, yaitu kalimat kedua. Kita lihat jawabannya apa? Bagian yang kedua. Ya. Selanjutnya ini adalah konjungsi. Titik-titik-titik tidak menyala, silakan tambah kentang. Titik-titik arus listrik yang dihasilkan bertambah besar. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada kalimat di atas adalah, jadi konjungsi bisa andai kata bahwa, jika dan ketika, seandainya dan karena, jika dan agar. Kita akan melihat, kita akan gabungkan. Jika kalau kita menggunakan yang kedua, jika tidak menyala, silakan tambah kentang ketika arus listrik yang dihasilkan bertambah besar. Akan kita coba apakah jawabannya itu pada bagian kedua atau yang pertama. Lihat kuncinya. Nah, ternyata jawabannya ada kata jika dan agar. Kita lihat, jika tidak menyala, silakan tambah kentang agar arus listrik yang dihasilkan bertambah besar. Jika dan agar. Bagian yang berikutnya, oleh karena itu sebuah titik-titik sangat diperlukan untuk menghindari titik-titik. Ya. Istilah yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Rumpang itu ini bagian yang belum lengkap. Di sini ada bagian yang belum lengkap dengan di antara 4 jawaban ini. Misalnya energi listrik alternatif dan krisis energi. Oleh karena itu sebuah energi alternatif sangat diperlukan untuk menghindari krisis energi. Tampaknya jawabannya ada pada yang pertama. Kita lihat. Ya, ternyata ada pada yang pertama. Selanjutnya masih dengan, ya ini klausa ya. Titik-titik, kini terdapat cara alternatif yang lebih aman untuk memerangkap nyamuk. Klausa yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada kalimat di atas adalah klausa. Tapi sebenarnya ini adalah konjungsi antar kalimat ya. Konjungsi antar kalimat, karena sebelumnya ini mestinya ada kalimat. Dan kalimat yang sebelumnya itu ada tanda titik, sehingga di sini ditulis dengan huruf kapital semuanya. Misalnya kalau kita menggunakan yang pertama, dengan demikian, kini terdapat cara alternatif yang lebih aman untuk merangkap nyamuk. Oleh karena itu, kini terdapat cara alternatif yang lebih aman. Kalau kita menggunakan yang ketiga, untuk mengatasi hal tersebut, kini terdapat, ini tampaknya yang paling tepat itu adalah bagian yang ketiga. Kita lihat. Ya, ternyata adalah bagian yang ketiga. Masih sama dengan soal yang di atasnya, ini konjungsi ya. Tadi juga mestinya konjungsi di sini. Konjungsi bukan klausa. Titik-titik. Tikus adalah hewan yang ekspresif. Ia bisa mengeluarkan ekspresi tertawa atau suara mencicit ketika bingung.
Tikus juga perenang yang sangat baik, konjungsi yang tepat. Apakah menggunakan oleh karena itu? Apakah menggunakan selain itu? Apakah menggunakan seandainya atau jika? Oleh karena itu, apakah selain? Ada kemungkinan bagian pertama dan kedua. Coba kita lihat. Ya, bagian yang kedua yaitu menggunakan kata selain itu. Selain itu, tikus adalah hewan yang ekspresif dan seterusnya. Kemudian di sini sudah sampai kepada laporan percobaan. Jadi ini materi tentang laporan percobaan. Kita istirahat sejenak. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum, dan yang masih berwarna merah silakan untuk subscribe. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, yaitu tentang laporan percobaan. Teks laporan percobaan. Kita tahu struktur teks laporan percobaan ada tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur. Ini struktur teks laporan percobaan meliputi beberapa macam di sini. Nah, kita akan melihat di sini apakah termasuk tujuan atau kajian teori atau alat dan bahan atau prosedur. Kita baca teksnya. Laporan percobaan ini untuk mengetahui kandungan formalin pada bahan makanan berupa bakso dan siomay. Kalimat tersebut termasuk bagian, tentu adalah bagian tujuan. Ya, betul, bagian tujuan. Selanjutnya, soal masih dengan soal yang berupa teks laporan percobaan. Berikut cara menguji kandungan lemak pada margarin. 1. Nah, kita melihat ciri-ciri teks laporan percobaan, yaitu dengan menggunakan kata kerja bentuk perintah. Masukkan, teteskan, tambahkan, tunggu. Berarti ini bagian prosedur. Nah, di sini pertanyaannya adalah alat yang digunakan dalam percobaan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Yang termasuk kalimat dalam langkah-langkah teks percobaan adalah langkah-langkah. Tadi di atas sudah saya sampaikan, langkah-langkah teks percobaan itu kalimat-kalimatnya menggunakan kalimat perintah halus. Ya, kalimat perintahnya tutuplah, aduklah. Nah, kita akan melihat soal ini, jawabannya ada pada yang kedua, aduk air yang dicampur pewarna makanan sampai merata. Selanjutnya, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Di sini urutan langkah-langkah percobaan yang tepat. Ini kita harus membaca secara keseluruhan. Kita akan lihat jawabannya ada pada yang terakhir, yaitu keempat. Selanjutnya, ini berkaitan dengan kata serapan. Kata serapan itu adalah kata yang diserap dari bahasa asing yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kita tahu ada kata hook, internet, ini yang betul yang mana? Nah, kalau melihat bentuknya adalah yang ketiga, hoax atau hoax dan internet. Ya, jawabannya di sini yang memakai S, hoax ya, dan internet. Selanjutnya,
Penggunaan tanda koma yang benar terdapat pada kalimat saya akan datang, koma, jika diundang. Jika diundang, saya akan datang. Dia tidak masuk sekolah karena sakit. Walaupun sakit, ayah tetap bekerja. Nah, di sini kita akan melihat tanda koma di antara kalimat majmuk bertingkat. Jika anak kalimat mendahului induk kalimat, maka perlu adanya tanda koma. Kita lihat jawabannya, yaitu jika diundang, saya akan datang. Ini jawaban, yaitu jawaban untuk penggunaan tanda koma yang benar. Di sini ada tanda koma. Selanjutnya, yaitu tentang masalah yang diungkapkan dalam pidato. Tawuran remaja masih sering terjadi. Tawuran menjadi salah satu bukti kenakalan remaja. Tawuran terjadi karena remaja mencari jati diri. Mereka ingin diakui, oleh karena itu mereka keluar di jalanan. Tawuran yang mereka lakukan meresahkan masyarakat. Luka hingga risiko kematian menjadi akibat buruk tawuran. Masalah yang diungkapkan dalam kutipan tersebut adalah masalah berkaitan dengan fenomena tawuran remaja. Ini masalahnya tawuran di sini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini berkaitan dengan kalimat persuasif dalam kutipan teks pidato tersebut. Kalimat persuasif adalah kalimat yang mengajak yang terdapat di dalam pidato. Dengan melakukan reboisasi, diharapkan fungsi hutan akan kembali. Penanaman hutan gundul menjadi harapan baru pelestarian hutan di Indonesia. Mari rame-rame kita menanam pohon, lakukan reboisasi, selamatkan hutan. Kalau kita melihat di sini ada persuasif, mengajak, berarti di situ ada ajakan. Mana yang menggunakan kalimat ajakan? Ya, di sini ada mari ramai-ramai kita menanam pohon. Selanjutnya yaitu tentang paragraf karbohidrat. Di sini pada karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena menjadi sumber energi utama bagi tubuh manusia. Semua karbohidrat ini menjelaskan apa kira-kira ya? Menjelaskan karbohidrat. Kita coba lihat jawabannya. Betul, yaitu bagian C. Kemudian pertanyaan berikutnya, informasi yang sesuai dengan teks tersebut. Ini tentang karbohidrat juga, masih teksnya masih seperti di atasnya. Kita melihat jawabannya apakah ada pada A atau B atau C atau D. Di sini jawabannya ya terdapat di C, yaitu karbohidrat memegang peran penting dalam alam karena menjadi sumber energi utama pada tubuh manusia. Di sini mestinya teksnya terdapat di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, perhatikan kutipan teks berikut. Ini urut-urutan atau kemudian jawabannya adalah hal yang dibahas itu. Hal yang dibahas dalam teks tersebut kita baca. Perhatikan kutipan teks berikut. Uji karbohidrat amilum. 5 bahan makanan digerus secara terpisah dan seterusnya. Hasil gerusan diambil dan seterusnya. Penampilan awal didokumentasikan. Sebenarnya apa yang dibahas di sini? Kita lihat A. Uji karbohidrat, uji lemak, kandungan oksigen. Mungkin jawabannya ada pada uji karbohidrat sesuai dengan judulnya. Ya, di sini A. Uji karbohidrat. Selanjutnya jawabannya adalah kata tugas.
kata tugas yang digunakan untuk mengisi titik-titik di sini. Apa yang ada di dalam benak Anda? Mungkin jika, ya. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya B, jika, ya. Selanjutnya, dalam teks laporan hasil percobaan menggunakan kata kerja aktif. Misalnya kata kerja aktif terdapat pada kalimat, ya, kata kerja aktif itu kata kerja yang menggunakan imbuhan meng. Sebaliknya, kata kerja yang tidak menggunakan meng, sebaliknya adalah menggunakan di. Andri melakukan percobaan. Air yang jernih itu harus dituang. Di sini ada kata dituang. Kemudian sebelum dilakukan ada kata disimpan, berarti bukan kata kerja aktif. Air yang akan dicoba ada kata dicoba, ada kata didinginkan, berarti kata kerja pasif, jadi bukan kata kerja aktif. Maka jawabannya ada pada A. Kita lihat, ya betul di A. Selanjutnya tentang pidato, ya, tujuan pidato, puji kepada Tuhan, undangan kepada para sahabat, terima kasih kepada Tuhan. Di sini selain ungkapan syukur, kutipan di atas menyatakan, kita lihat jawabannya ada pada B, yaitu pujian. Tuhan yang Maha Esa, hanya Tuhan yang telah memberikan ini berupa pujian kepada Tuhan. Selanjutnya, cuplikan pidato. Ini bagian cuplikan pidato. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Ini rupa-rupanya adalah bagian penutup. Kita lihat jawabannya. Ya, pada bagian penutup di sini di jawabannya. Kemudian soal berikutnya ada masih dengan cuplikan pidato. Para hadir yang terhormat, izinkan saya, ini kira-kira bagian apa? Ada cuplikan pidato rasa syukur, terima kasih, harapan atau permintaan maaf. Ya, di sini adalah bagian harapan. Di mana letaknya? Di sini, ya. Dengan kami tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga keterampilan dan budi pekerti. Mudah-mudahan, nah, mudah-mudahan semua itu dapat menjadi bekal. Ini adalah bentuk harapan. Kemudian mengenai isi kutipan pidato, Bapak dan Ibu yang saya hormati, apotek hidup adalah tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat yang ditanam di halaman rumah. Tumbuhan yang dipelihara ini dapat dijadikan obat penyakit tertentu, misalnya pepaya, daun berguna untuk menyembuhkan malaria. Isi kutipan pidato di atas adalah, kita lihat jawabannya pada A, pengertian dan manfaat apotek hidup. Di sini apotek hidup adalah, ya terus kan. Nah, demikian uraian tentang soal penilaian tengah semester. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya.